Selamat datang di channel Erdo Story, channel yang menyajikan kisah kehidupan yang layak untuk dibahas dan menarik disimak. Kali ini kami ceritakan sebuah kisah nyata yang penuh dengan dilema asmara yang terlarang, menguras emosi dan energi. Sebelum menonton alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe. Terima kasih. Langit mendung menyambut kedatangan Atala di kota kecil pesisir itu. Kota yang baginya asing, bising, dan begitu berbeda dari kampung tempat ia tumbuh. Ia turun dari bus tua dengan tas besar di punggung, menatap gedung-gedung rendah yang berdiri di antara jalanan sempit dan pepohonan kelapa. Usianya baru 19, tapi tubuhnya tampak lebih dewasa, tinggi, berisi, dengan kulit kecoklatan yang terbakar matahari. Ia terbiasa bekerja di ladang ayahnya sebelum akhirnya diterima di Universitas Negeri Teknik, salah satu kebanggaan desanya. Kosan itu berada di gang sempit, berjejer bersama rumah-rumah warga, murah, sederhana tapi bersih. Tepat di sebelah kos, berdiri rumah bercat biru langit dengan taman kecil di depannya. Disitulah Bu Ida tinggal. Hari pertama Atala datang, Bu Ida sudah memperhatikannya dari balik jendela. Ia mengenali sosok asing itu, pemuda desa yang sopan, dengan ransel besar dan mata penuh harapan. Bu Ida, yang tengah menyiram tanaman, menyapa pelan. Baru datang ya, Nak? Atala menunduk sopan. Iya, Bu. Mau kuliah di sini. Saya Atala. Bu Ida tersenyum, ada sesuatu di matanya yang sulit ditebak. Kalau butuh apa-apa, bilang saja ya. Ibu di rumah terus. Atala hanya mengangguk, tak terbiasa dengan perhatian dari perempuan. Berusia dewasa, terlebih, yang senyumnya terlalu lama bertahan. Hari-hari berlalu. Atala mulai menjalani kehidupan barunya. Kuliah, belajar, bekerja sambilan. Tapi setiap pagi saat ia berangkat, Bu Ida selalu ada. Kadang menyapu halaman, kadang menjemur pakaian. Ia selalu menyapa Atala dengan senyum hangat, kadang menawarkan air minum. Atau kue sisa sarapan. Ibu masak banyak nih. Kalau kamu belum makan, ambil aja ya. Jangan malu, katanya suatu sore. Sambil menyerahkan piring berisi gulai ikan segar, Atala tak biasa menerima pemberian begitu saja. Tapi sorot mata Bu Ida seperti menolak penolakan. Ia menerimanya dengan kikuk, merasa ada yang aneh di hatinya. Perempuan itu bukan sekadar ibu dua anak. Di balik apron lusuh dan tangan yang rajin bekerja, ada sisi yang tak terucap, kesepian. Dan Atala merasakannya, di malam-malam sepi. Ketika suara ombak mengalun lembut dari kejauhan, Atala sering teringat wajah Bu Ida, matanya yang hangat, caranya tertawa pelan, dan sesekali sentuhan tak sengaja saat menyodorkan piring atau gelas. Ia tahu pikirannya mulai salah arah, tapi ia tak bisa menolaknya. Di satu sisi, ia merasa dihargai dan dilihat. Di sisi lain, ia takut pada batas yang mulai kabur, dan pada keinginan yang makin sulit ia kendalikan. Namun satu hal yang belum ia tahu, bukan hanya dirinya yang mulai goyah. Bu Ida dalam diam menyimpan perasaan yang telah lama mati. Dan Atala, tanpa sadar, menjadi nyala kecil yang menyalakannya kembali. Hujan turun sejak subuh. Jalanan gang kecil di depan kos tergenang, suara derasnya berpadu dengan bau tanah basah, dan sayup-sayup suara radio dari rumah Bu Ida. Pagi itu Atala tak kuliah karena dosennya berhalangan, jadi ia hanya duduk di kamar sambil menyeduh kopi sachet dan membuka buku catatannya. Ketukan di jendela mengejutkannya. Ketika dibuka, wajah Bu Ida muncul di balik tetesan hujan. Atala, maaf ganggu. Pompa air di rumah ibu rusak. Air nggak naik sama sekali. Bisa bantu lihat sebentar? Atala langsung berdiri. Ia terbiasa memperbaiki barang-barang di rumahnya sejak kecil. Bukan ahli, tapi cukup paham. Gudang kecil di belakang rumah Bu Ida terasa sempit dan lembab. Suara air menetes dari pipa rusak. Atala membuka tutup mesin, mencoba memeriksa sambungan kabel dan filter yang tersumbat lumpur. Bu Ida berdiri tak jauh darinya, memegangi senter dan sesekali menatap diam-diam ke arah Atala yang membungkuk memperbaiki pompa. Baju kaos Atala basah sebagian, menempel pada punggungnya, menampakkan otot-otot muda yang tegas. Bu Ida menelan ludah pelan. Ada desiran aneh di dadanya. Rasa bersalah bercampur rindu yang tak bisa dijelaskan. Di kampung, kamu sering benerin kayak gini ya? Tanya Bu Ida, suaranya agak serak. Atala menoleh, tersenyum. Iya, Bu. Di rumah jarang panggil tukang. Semua dikerjain sendiri. Ada jeda hening. Senter bergeser arah, cahayanya memantul ke wajah Atala yang kini duduk di lantai, mengencangkan baut terakhir. Selesai, Bu. Tapi pompanya tua. Mungkin sebentar lagi rusak total. Bu Ida tidak langsung menjawab.
Ia malah duduk di kursi kayu di dekatnya, menatap hujan di luar gudang lewat jendela kecil. "Terima kasih, Hela," ucapannya pelan, hampir seperti bisikan. Atala berdiri, membersihkan tangannya dengan kain lap. Bu Ida lalu berkata pelan, "Kamu baik, santun. Di zaman sekarang laki-laki muda kayak kamu langka." Ia menoleh, matanya basah, tapi bukan karena hujan. Kadang, ibu merasa rumah ini terlalu sepi, padahal ada anak-anak, tapi tetap kosong. Atala terdiam. Ia ingin menenangkan, tapi tak tahu bagaimana. Kata-katanya menggantung, seperti hujan yang menolak reda. Tiba-tiba Bu Ida berdiri, langkahnya maju setengah, tangannya sempat menyentuh lengan Atala. Sentuhan yang ringan, tapi seperti petir bagi keduanya. "Makasih udah mau dengar," katanya, mencoba tersenyum. "Kamu, seperti cahaya kecil di rumah ini." Atala menunduk, pipinya hangat. Ada sesuatu yang berubah sejak percakapan itu. Sebuah pintu dibuka diam-diam, dan angin aneh mulai berembus masuk. Malam itu, Atala kembali ke kamarnya, tapi pikirannya tertinggal di rumah sebelah. Kata-kata Bu Ida berulang di benaknya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah Bu Ida hanya kesepian? Atau ada perasaan lain yang tumbuh? Esok harinya, Bu Ida memberinya sekantong belanjaan, telur, sayur, dan ikan asin. "Buat laukmu, ibu masak lebih," katanya. Senyum itu kembali, lembut, penuh makna, tapi menyimpan sesuatu yang dalam. Atala menerimanya, walau hatinya berkecamuk. Ia tahu ini bukan sekadar bantuan tetangga. Ini perhatian yang berbeda. Dan untuk pertama kalinya ia tidak ingin menolaknya. Angin sore berembus lembut di pelataran kampus. Atala duduk di bawah pohon ketapang, menatap layar laptop yang kosong. Di sekelilingnya, mahasiswa lain bercanda, sibuk dengan tugas atau sekadar menikmati langit jingga yang mulai meredup. Tapi pikirannya terbang jauh, ke rumah kecil bercat biru di sebelah kosannya. Sudah 2 bulan sejak ia memperbaiki pompa air itu. Sejak itu, hubungan Atala dan Bu Ida tak pernah sama. Tak ada yang diucapkan secara langsung, tapi ada yang terasa, dalam gestur kecil, dalam diam yang penuh makna, dalam tatapan yang terlalu lama. Kadang Bu Ida mengirimkan lauk lewat pintu belakang, kadang mengundangnya makan malam dengan dalih, biar nggak makan mie terus. Atala selalu menolak pada awalnya, tapi akhirnya duduk juga di meja makan kecil itu, mendengarkan celoteh anak-anak Bu Ida, sementara Bu Ida sesekali mencuri pandang. Namun di kampus, hidup Atala juga mulai berubah. Ia mulai sering mengobrol dengan Ayuni, teman sekelasnya yang cerdas dan murah senyum. Ayuni bukan tipe perempuan yang mencolok, tapi ada ketenangan dalam dirinya yang menarik Atala seperti magnet. Kamu sering ngelamun ya akhir-akhir ini," kata Ayuni saat mereka duduk di kantin kampus. Atala terkekeh pelan. Banyak yang dipikirin, termasuk soal seseorang, goda Ayuni setengah serius. Atala terdiam. Ia tak bisa menjawab. Ia tahu ada ketertarikan dari Ayuni, dan mungkin ia pun mulai nyaman dengannya. Tapi hatinya seperti terbelah. Ada sesuatu dari Bu Ida yang terlalu dalam untuk diabaikan, tapi terlalu salah untuk diterima. Suatu malam, Atala baru pulang dari mengerjakan tugas kelompok. Gang kecil itu gelap, hanya lampu dari rumah Bu Ida yang menyala temaram. Ia hendak masuk ke kos ketika pintu samping rumah itu terbuka perlahan. "Atala?" Suara Bu Ida pelan. Ia menoleh. "Ibu masak kolak pisang, mau?" Awalnya ia ragu, tapi tubuhnya bergerak sendiri. Di dalam rumah, suasana berbeda. Anak-anak sudah tidur, dan Bu Ida mengenakan daster tipis dengan rambut tergerai. Tak seperti biasanya yang selalu rapi. Ada aroma kayu manis dan santan di udara. Mereka duduk di ruang tamu. Sepiring kolak di antara mereka, dan televisi menyala tanpa suara. "Kamu makin kurus. Banyak pikiran?" tanya Bu Ida sambil menyendok kolak. Atala mengangguk. "Tugas kampus. Kamu juga bisa cerita ke ibu kalau mau," katanya suaranya lembut, nyaris seperti bisikan. Atala menatapnya. Ada kehangatan di sana, tapi juga luka yang tak terlihat. "Kenapa ibu baik banget ke saya?" Pertanyaan itu menggantung. Untuk sesaat, hanya suara jarum jam yang terdengar. Bu Ida meletakkan sendoknya, menatap lurus ke matanya. "Karena kamu hadir di saat ibu nyaris melupakan bagaimana rasanya diperhatikan." "Pak Bram." "Ia baik,
tapi hatinya sudah pergi sejak lama, dan tubuhnya bahkan lebih dulu. Bu Ida menatap ke arah pintu kamar. Selama setahun ini, ibu tidur sendirian. Ia tak lagi menyentuh ibu. Tidak secara fisik, tidak secara batin. Atala menunduk. Ia tak tahu harus berkata apa. Jantungnya berdetak kencang. Tapi ini salah, Bu, bisiknya. Bu Ida tersenyum miris. Segalanya tentang rasa memang salah, Atala. Tapi kamu tahu yang lebih menyakitkan dari dosa? Sepi. Sejak malam itu, hubungan mereka melewati batas yang lebih dalam. Bukan fisik, tapi perasaan. Atala mulai merasa memiliki tanggung jawab atas kesepian Bu Ida. Ia tahu itu berbahaya, tapi juga tahu bahwa ia sudah terlalu dalam untuk kembali. Sementara itu, Ayuni semakin dekat. Suatu hari ia memberikan Atala buku catatan kecil, bertuliskan namanya dengan tulisan tangan halus. Kalau kamu lupa cara pulang, kamu bisa buka ini, katanya sambil tertawa kecil. Tapi Atala tahu, rumah seperti apa yang benar-benar membuatnya tak bisa pulang. Di akhir bab ini, dua cinta tumbuh bersamaan. Satu terang dan wajar, satu tersembunyi dan salah. Tapi yang mana yang benar-benar cinta, dan mana yang hanya pelarian, hari itu langit gelap meski belum senja. Angin berembus kencang, seperti membawa firasat buruk. Atala baru selesai sidang tugas akhir. Harusnya ia bahagia, lega, tapi dadanya sesak. Ia membuka ponsel, pesan dari Ayuni masuk. Selamat ya, aku bangga sama kamu, tapi kita perlu bicara nanti. Sementara itu, di rumah kos, pintu samping rumah Bu Ida sedikit terbuka. Seperti biasa, Atala tahu isyaratnya. Dalam kamar yang remang, dengan tirai tertutup dan aroma melati tipis di udara, Atala duduk di tepi ranjang Bu Ida. Mereka bicara pelan, tertawa kecil. Suasana yang dulu membuatnya kikuk, kini terasa seperti rumah kedua. Ibu akan kangen kalau kamu pergi dari sini, ucap Bu Ida sambil menyentuh rambut Atala. Saya juga, Bu, suaranya serak. Tapi saya juga takut. Takut kehilangan ibu, atau kehilangan arah. Seketika, suara pintu utama terbuka. Langkah kaki berat. Pintu kamar terbuka sebelum sempat mereka bereaksi. Pak Bram berdiri di ambang pintu. Tubuhnya tinggi, wajahnya tegas. Di tangannya, sebuah ponsel. Layarnya menyala. Atala mengenali foto itu. Ia dan Bu Ida. Duduk terlalu dekat. Tatapan terlalu dalam. Suasana membeku. Apa ini, Ida? Suara Pak Bram rendah tapi menusuk. Bu Ida menahan napas. Atala berdiri, tubuhnya kaku. Pak Bram melangkah pelan, menatap Atala seperti menatap hantu. Tapi ia tidak marah. Justru tertawa pelan. Anak kos anak kampung, ini penggantiku? Bu Ida mencoba bicara, tapi suaminya mengangkat tangan. Jangan, cukup. Ia meletakkan ponsel itu di meja, lalu pergi tanpa kata. Tak ada keributan, tak ada teriakan. Tapi itu jauh lebih menyakitkan dari kemarahan. Hari-hari setelahnya kabur seperti mimpi buruk. Pak Bram tak pernah kembali ke rumah itu. Bu Ida jatuh sakit beberapa hari. Tetangga mulai bergunjing. Pemilik kos memanggil Atala dan memintanya pergi, tanpa penjelasan, tanpa perdebatan. Ayuni pun tahu, entah dari mana, mungkin dari kampus, mungkin dari bisik-bisik. Tapi ketika mereka akhirnya bertemu di taman kampus, hanya ada keheningan. Kamu pernah berpikir kalau semua ini akan merusakmu? Tanya Ayuni, matanya berkaca-kaca. Atala tak menjawab, ia tahu jawabannya. Aku sayang kamu lah, tapi aku nggak bisa jadi pelarian. Ia pergi, tanpa kata, tanpa salam. Lulus kuliah adalah kemenangan yang hampa. Atala kembali ke kampung, membawa ijazah dan luka. Ibunya memeluknya lama, mungkin tahu, mungkin tidak. Tapi ia tak bertanya. Beberapa bulan kemudian, Atala mendapat pekerjaan di kota besar. Ia memulai dari awal, hidup baru, lingkungan baru. Tapi setiap sore, ketika senja menyentuh jendela apartemennya, ia selalu terdiam sejenak. Ingat akan rumah bercat biru, akan kolak pisang di malam hujan, akan suara lembut yang menyebut namanya dalam kehangatan yang salah. Ia tak pernah bertemu Bu Ida lagi. Tidak tahu apakah rumah itu masih berdiri, apakah taman kecilnya masih berbunga. Tapi dalam ingatannya, rumah itu tak pernah benar-benar hilang. Karena kadang cinta yang salah pun bisa terasa seperti rumah, meski hanya untuk sementara.